Aisyah ini kaya atau miskin? Kaya atau sederhana? Wah, masa? Tahu dari mana? Hartanya banyak atau tidak itu dulu tuh. Hartanya banyak atau tidak? Tahu dari mana? Hah? Nih gini. Satu, beliau punya aset satu rumah di Madinah. Dijual. Lakulah rumah itu kalau dikonversi sekarang harganya kurang lebih 40 miliar. Dengan kurs sekarang. Alhamdulillah. Karena dinar emas kan nggak berubah Bu, tapi naik terus. Di kambing di masa Nabi segitu, sampai sekarang pun segitu. Tapi kan nilainya naik terus Mas. Dulu kan 300.000, sekarang sudah 1 juta lebih kan? 1 gramnya. Kurang lebih 40 miliar. Begitu dijual, ya begitu terjual laku, itu 40 miliar itu langsung disodakohkan kepada penduduk Madinah. Tanpa tersisa. Maaf ya, saya bukan katakan ini untuk diikuti, bukan. Saya katakan untuk dipelajari. Jangan ibu pulang dari sini jual rumah, bukan. Awas, jangan salah belajarnya, jangan salah. Lihat, satu itu dulu. Dua, beliau dapat sedekah dari sahabat-sahabat lain. Karena Nabi dan keluarga nggak bisa dapat zakat, beliau ngajar dan seterusnya dengan ikhlas, dapat sedekah 100.000 dinar. Kurang lebih hampir sama, 40 miliaran lah kalau sekarang. Itu begitu dapat sedekah dibagi dengan istri-istri Nabi yang lain. Bagian beliau 70.000-nya, 70.000 bagiannya itu langsung disedekahkan seluruhnya tanpa kecuali. Lalu apa kehidupan kesehariannya? Ini yang tadi saya katakan, konsisten menjaga petuah Nabi sampai Nabi wafat. Ternyata selama hidup dengan Nabi, walaupun ada harta, hartanya dipakai ibadah, dikelola dengan baik. Jadi polanya begini, saya cukupnya berapa? Ini maksud saya. Yang Allah titipkan buat saya dan keluarga berapa? Maka lebihnya itulah ibadah saya yang Allah titipkan lewat harta itu. Jadi bukan untuk diupdate status punya rumah baru. Boleh diupdate yang baik-baiknya untuk inspirasi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nih, Bu. Nanti kita balikan ke Sayyidah Aisyah. Kebutuhan 1 bulan misalnya 10 juta. Dapatnya 20 juta. Untuk tabungan anak dan sebagainya 5 juta. Lalu disiapkan, anak mau jadi apa? Oh, pengen jadi dokter, pengen jadi ilmuwan. Ditabung terus sampai tercukupi semuanya, siap, selesai, tuntas semua, sudah selesai. Maka ketika dapat lagi, oh ini 10 juta, ini 5 juta, yang lebihnya 5 juta, bukan sisa. Yang lebihnya 5 juta, hakikatnya adalah titipan Allah, ibadah saya lewat harta itu. Yang mudah bagi Allah menitipkan pada hamba yang lain. Cuma dititipkan pada kita karena ibadah kita dipandang bisa menggunakan harta, salah satunya. Kan ibadah itu 4 tipenya. Pakai kedudukan, semakin tinggi kedudukan, tanda tangannya itu bisa membuat orang lebih soleh. Ya, suami ibu pejabat di kantor, tanda tangan. Waktunya sholat, karyawan yang muslim diharapkan sholat. Begitu sholat dengan tanda tangan itu, semua orang yang sholat dapat pahala, pahala yang sama ditransfer kepada yang tanda tangan tanpa dikurangi sedikit pun. Mahal. Ada orang dengan ilmunya ngajar. Setelah diajarkan, ibu amalkan, nerangkan tahajud. Malamnya ibu tahajud. Ketika ibu tahajud, orang yang berilmu ini dapat transferan pahala tahajudnya tanpa dikurangi sedikit pun. Baik. Orang itu punya kedudukan, orang ini punya ilmu. Saya ilmu cukup sedikit, kedudukan tidak terlampau banyak, tapi Allah limpahkan harta. Susul ibadah lewat sini. Kebutuhan keluarga berapa? Anak-anak rencananya apa? Lebihnya ibadah saya lewat sini. Ada yang nggak pakai harta, ada yang tidak pakai kedudukan, ada yang ilmunya belum banyak, tapi dia punya tenaga. Yang pakai ilmu Ali, yang pakai kedudukan Abu Bakar, yang pakai harta Utsman. Tapi Bilal kedudukan nggak tinggi, harta nggak banyak, ilmu nggak luas. Maka beliau andalkan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen rumusnya, kita tidak perlu ikut komen lagi. Cukup like and subscribe. Dah? Maka ketika Nabi komen, Bilal langsung like, sahabat langsung subscribe yang lain. Apa komen Nabi?
aku mendengar suara terumpah kakinya Bilal di taman surga, di surga. Jadi begitu adzan, keluar kalimat Nabi. Bilal nyimpulkan, kata Bilal, saya udah adzan aja dapat surga, ngapain saya kayak Utsman? Saya nggak perlu kerja banyak, saya mengabdi ke masjid saja. Itulah keluar fikih marbot. Jadi kalau teman-teman yang aktif di masjid ini tahu tentang hadisnya, akan semangat di masjid. Akan semangat. Nah ini poinnya. Jadi kalau kita kembali ke sini, pada dasar yang tadi telah kita terangkan, ya, Sayyidah Aisyah, beliau membagi kebutuhannya. Saya ditinggal oleh Nabi, selesai, Nabi meninggal. Dan beliau sepeninggal Nabi masih hidup selama 50 tahun. Beliau meninggal di usia 67 tahun. Masih hidup sepeninggal Nabi kurang lebih 50 tahun. Jadi Nabi meninggal itu usianya 17 atau 18 tahun. Selama 50 tahun, beliau kan tidak boleh menikah lagi. Karena semua istri Nabi itu ibundanya orang-orang beriman, tidak boleh dinikahi. Artinya hidup sendirian. Anak biologis tidak ada, yang ada anak adopsi. Maka apa kebutuhan beliau, apa kebutuhan anak adopsinya? Cukup saja dengan apa yang telah diajarkan Nabi. Beliau itu kalau sehari cukup minum air putih, kemudian kurma, air putih, kurma, air putih, kurma. Dan tidak pernah makan gandum 3 hari selama berurutan. Gandum itu di atas kurma. Jadi kalau makan gandum artinya mewah. Maaf, berurutan tuh begini. Hari pertama, kedua, ketiga, gandum terus. Kalau kita misalnya hari pertama ayam, kedua barbeque, ya, sapi, ketiga misalnya kambing, ya, boleh, tidak dilarang, nggak dilarang. Tapi Sayyidah Aisyah menyimpulkan kebutuhan saya cuma ini saja. Saya butuhnya ini. Maka setiap hari pernah makan gandum, kemudian tahan sampai 2 hari. Jadi yang dilakukan dengan segala harta yang Allah titipkan, beliau mencukupkan kebutuhannya apa, selebihnya dipandang sebagai sedekah. Itu amal ibadahnya Sayyidah Aisyah. Jelas? Sekarang, lihat diri kita, Allah titipkan apa? Ikuti. Kalau dititipkan ilmu, bagi. Dan kalau polanya Sayyidah Aisyah, kalau punya ilmu, tidak usah cari dunia. Kan mau ibadah. Kita bicara tentang amal ibadahnya, bukan proyeknya Sayyidah Aisyah. Ya, jadi saya pun paling tidak suka kalau ada orang tanya, berapa tarifnya Ustaz Adi? Saya tidak pernah minta apa-apa. Saya tidak pernah minta apa-apa. Ya, awas hati-hati. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir, wala tamnun tastakfir. Sama persis. Kalau punya kedudukan, punya jabatan, punya apapun, gimana caranya jadi ibadah? Nah, keluar dari sini, coba prinsip menata harta itu seperti itu. Di rumah keluarga butuhnya berapa, setelah itu lihat paman, lihat bibi, lihat kerabat, lihat anak, lihat keponakan. Setelah itu lihat tetangga, lihat kerabat. Itulah yang Allah titipkan melalui kita. Itulah Sayyidah Aisyah. Hidupnya digunakan untuk mengabdi, mencukupkan hartanya untuk menjemput ajalnya, dan setelah itu Allah muliakan wafatnya, lahir di bulan Syawal, wafatnya sama dengan bulan kemerdekaan negara Indonesia, bulan Ramadan. Indonesia ini merdekanya bulan Ramadan, hari Jumat. Ya, bersamaan dengan 17 Agustus 1945. Sayyidah Aisyah wafat tanggal 17 Ramadan. Saya ulangi, wafat tanggal 17 Ramadan. Dan usia wafatnya 67 tahun saat wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.